Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Yazid Hassani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kajian akhlak, yaitu hubungan akhlak dengan etika, moral, kesusilaan dan kesopanan, serta kaitan akhlak dengan hak dan kewajiban. Yang pertama, hubungan akhlak dengan etika, moral, kesusilaan, dan kesopanan. Dilihat dari fungsi dan perannya, etika, moral, dan akhlak sama, yaitu menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan manusia untuk ditentukan baik buruknya, agar terciptanya keadaan masyarakat yang baik, teratur, aman, damai, dan tentram, sehingga sejahtera batiniah dan lahiriah. Perbedaannya terletak pada sumber yang dijadikan patokan untuk menentukan baik dan buruk. Jika dalam etika, penilaian baik dan buruk berdasarkan pendapat, akal, pikiran, dan pada moral dan susila berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat. Maka pada akhlak, ukuran yang digunakan untuk menentukan baik dan buruk itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Perbedaan antara etika, moral, dan susila. Yang pertama, etika. Penilaian baik dan buruk berdasarkan pendapat, akal, pikiran. Moral dan susila berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat. Sedangkan dalam akhlak, ukuran yang digunakan untuk menentukan baik dan buruk itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Akhlak sifatnya itu mutlak, absolut, dan tidak dapat diubah. Etika, moral, dan susila sifatnya terbatas dan dapat diubah. Etika lebih banyak bersifat teoritis, moral dan susila lebih banyak bersifat praktis. Etika memandang tingkah laku manusia secara umum, moral dan susila bersifat lokal dan individual. Etika menjelaskan ukuran baik dan buruk. Moral dan susila menyatakan ukuran tersebut dalam bentuk perbuatan. Etika, moral, susila, dan akhlak tetap saling berhubungan dan membutuhkan, yang berasal dari produk rasio dan budaya masyarakat yang secara selektif diakui dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Sementara akhlak berasal dari wahyu, yakni ketentuan berdasarkan petunjuk Al-Quran dan hadis. Dengan kata lain, jika etika, moral, dan susila berasal dari manusia, sedangkan akhlak berasal dari Tuhan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tersebut adalah keberadaan etika, moral, dan susila sangat dibutuhkan dalam rangka menjabarkan dan mengoperasionalisasikan ketentuan akhlak yang terdapat dalam Al-Quran. Akhlak juga berperan memberikan batas-batas umum dan universal agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang luhur dan tidak membawa manusia menjadi sesat. Dalam keadaan demikian, pada ajaran akhlak terdapat sisi-sisi yang absolut dan universal, yaitu ketentuan yang dapat dalam Al-Quran, dan terdapat sisi-sisi yang bersifat terbatas dan berlaku secara lokal, yaitu pada saat ketentuan yang absolut dan universal itu telah dijabarkan oleh etika, moral, dan susila. Dengan cara demikian, ajaran akhlak di samping memiliki nilai-nilai yang bersifat mutlak, absolut, universal, dan juga menerima ajaran yang bersifat rasional, lokal, dan kultural, sehingga ajaran Islam dapat diterima oleh seluruh lapisan sosial. Di samping itu, akhlak Islam menerima adanya universalitas, juga mengakui adanya variasi dan perbedaan-perbedaan. Kaitan akhlak dengan hak dan kewajiban. Pengertian hak. Pengertian hak adalah suatu wewenang atau kekuasaan yang secara etis seseorang dapat mengerjakan, memiliki, meninggalkan, mempergunakan, atau menuntut sesuatu. Pengertian kewajiban ialah jika hak merupakan suatu wewenang bukan berwujud kekuatan, maka dari itu perlu adanya penegak hukum melindungi yang lemah, dan terhadap orang lain hak itu menimbulkan kewajiban menghormati terlaksananya hak-hak orang lain. Kewajiban yang dimaksud adalah berdasarkan kemanusiaan, karena hak merupakan sebab timbulnya kewajiban itu juga berdasarkan kemanusiaan. Sehingga dalam ajaran Islam, kewajiban ditempatkan sebagai salah satu hukum syara', yaitu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala. Pengertian keadilan. Sejalan dengan adanya hak dan kewajiban, maka timbullah keadilan.
Pujawijana mengatakan bahwa keadilan merupakan suatu pengakuan dan perlakuan terhadap hak yang sah. Dalam literatur Islam, keadilan dapat diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada persamaan atau bersikap tengah-tengah atas dua perkara. Sejalan dengan adanya hak, maka ada kewajiban, dan di mana ada kewajiban, maka kemudian muncullah keadilan. Dengan terlaksananya hak, kewajiban, dan keadilan, maka dengan sendirinya akan mendukung terciptanya perbuatan yang akhlaki. Dan disinilah letak hubungan fungsional antara hak, kewajiban, dan keadilan dengan akhlak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.